Wah, itu luar biasa itu. Jadi sebelum syahadat setahun itu udah sholat? Belajar. Belajar atau sholat nih? Belajar. Ya belajar sambil praktek. Ya praktek. Tapi saya nikmatin itu. Ya sehari berapa kali sholatnya? Ya waktu itu masih bolong. Oke. Semaunya saya itu kebanyakan di maghrib banyak. Oke, karena alasannya masih belajar gitu ya. Masya Belum. Allah. Untung dikasih waktu tuh setahun sampai syahadat. Alhamdulillah saya bersyukur. Ada saudara saya nggak nyampe bersyahadat udah dipanggil duluan. Nah itu, alhamdulillah. Udah emang hidayah. Terus waktu Lili nanya ke suami bacaan sholat, akhirnya dikasih tahu. Terus akhirnya gimana? Lili ikut-ikutan sholat? Waktu itu saya baru ngapal-ngapal. Dengan Lili ya? Lili, ya. Lili. Masya Allah, ini dua-duanya sepasang suami istri masuk Islam bersamaan. Iya. Betul ya? Ya beda berapa sebulan aja ya? Enggak, berapa hari buat Berapa hari aja, sertifikat berapa doang. hari? Satu. Beda berapa hari? 5 hari doang. Duluan siapa? Saya. Duluan Mas Imam. Saya 7, suami 12 Oh, Agustus. duluan Mbak Lili malah? Iya, Iya. sertifikatnya doang sih. Sertifikatnya Enggak, syahadatnya. syahadat. Bareng. Syahadatnya bersamaan. Yang saya tanya bersahadatnya. Kalau surat beda berapa hari itu nggak masalah. Iya. Bersahadatnya bersamaan. Iya, bersamaan. Ingat nggak tanggal berapa? 7 Agustus 2024. Istri saya 7 Agustus 2024. 2024. Emang kalau tanggal ulang tahun emang biasanya lebih ingat istri ya. Iya. Saya juga kadang lupa itu. Mas Imam pasti lupa tanggal pernikahan. Iya lupa. Oh kan, bener kan? Menikah tanggal berapa, Mbak Lili? 5 bulan 5 kalau Tanggal 5 bulan 5. 5 bulan 5 tahun 2018. 18. Tadi bersahadatnya tahun 2024. 24 setelah 6 tahun. Iya, 6 Iya. tahun. Setelah 6 tahun. Iya. Iya. 2018 ke 2024. Itu dulunya ketika menikah berarti masih sama-sama agama apa? Masih Kristen. Dua-duanya. Kristen Protestan. Berarti keluarganya Mas Imam, keluarganya Lili juga sama-sama dari keluarga Kristen. Iya. Kalau Kalau istri saya Buddha. mayoritas masih Buddha. Oh, malah dari Lili tapi mayoritas Buddha. Buddha. Tapi orang tua saya udah nggak ada. Oke, enggak. Tapi waktu menikah Lili Buddha atau Kristen? Kristen. Kristen. Oh, jadi dari pernah Buddha. Iya, benar. Dari Buddha pindah ke Kristen. Iya. Tahun berapa itu? 2017, 12 Februari. Oh. 2017. Berarti setahun setelah masuk Kristen, menikah, ya, terus kemudian 6 tahun kemudian setelah menikah masuk Islam. Iya. Masya Allah, ini gara-gara apa nih kok bisa suami istri bersamaan begini nih? Gara-garanya apa ini? Sebenarnya yang lebih mengenal dulu Islam mungkin suami. Karena teman-temannya kebanyakan mayoritas Muslim. Oke. Dan dia mungkin tertarik gitu ya. Oh, enggak sih sebenarnya saya enggak seperti itu. Gimana? Enggak gitu. Apa ya? Tertarik karena kan saya pernah banyak, mungkin karena waktu dulu muda saya tuh sering pergilah dari ngerantau. Saya banyak belajar itu, mungkin waktu itu masih pencarian lah ya, belum pasti. Jati diri. Saya belajar udah dari tahun itu udah belajar Islam juga, belajar Hindu. Belajar Hindu? Ya. Belajar Buddha juga? Kalau Buddha nggak begitu terlalu, cuman di Hindu karena saya tinggal di Bali. Oke. Berapa lama di Bali? 5 tahun ada. 5 tahun. Loh, Mas Imam ini keluarganya asli dari mana? Asli orang tua saya yang pertama dari Purbalingga, yang satu lagi dari Malang. Oh, Purbalingga sama Malang. Yang Purbalingga bapak atau Bapak ibu? saya. Bapak Purbalingga, Iya. ibu dari Malang. Iya betul. Tinggalnya di Bekasi. tinggalnya di Bekasi. Terus pernah merantau di Bali 5 tahun. 5 tahun. Belajar Hindu. Belajar apa ya? Bukan belajar untuk pengen apa sih sebenarnya gitu Oke. awalnya. Terus? Akhirnya kita udah mau belajar Islam. Nah kembali lagi apa ya? Saya tuh nggak bisa bilang kenapa saya tertarik ya dengan begitu saja gitu loh. Loh, tapi dulunya waktu dari kecil sampai merantau tuh tetap Kristen. Kristen. Ke gerejanya gereja apa? Dulu kalau di sana gereja GBI. GBI. Ya. GBI apa? Pertama GBI yang di Bali. Ya, kalau di sini sekarang di GBI JWK yang di Cikarang. Cikarang. Ya. Terakhir berarti Cikarang. tahun 2024 itu masih ke gereja.
Kalau suami mah Oh, kalau saya mah udah enggak sebenarnya. Enggak, dari sebelum masuk Islam itu masih. 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 Ya maksud saya sebelum masuk Islam, sebelumnya masih aktif di gereja. Masih. Iya. GBI Cikarang. Iya. Itu waktu itu gembalanya ingat nggak? Insinyur Niko bukan? Bukan. Iya itu gembala. Gembala ini, itu rayon. Gembala rayonnya? Iya. Gembala pusatnya? Iya. Ya, pusatnya. kepala pusatnya Niko. Insinyur Niko? Heeh. Lah sama saya berarti. Ini ngomongnya alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Saya dulu di GBI yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall. Oh, Bekasi Barat. Bekasi Barat, dari saya tahun tahu. 94. Saya sempat juga di Berias waktu itu di situ. Oh pernah di Tiberias juga? Iya, Oke. penbangun waktu itu. Di Bali 5 tahun. Iya. Terus kembali atau merantau kemana lagi? Kembali sebentar ke sini Ke Bekasi. Bekasi. Terus? Cuman 2 tahun Bekasi, pergi lagi saya ke Malaysia. Malaysia. 5 tahun di sana. 5 tahun lagi? Iya. Kerja apa di sana? Pabrik. Oh pabrik. Ya, operator. 5 tahun. Terus itu berarti apa namanya? Jauh sebelum nikah atau Jauh sebelum nikah. jauh sebelum nikah? Cuman kita belajar. Akhirnya di suatu titik jenuh, ada titik jenuh sendiri sebenarnya. Kok sholat enggak, ke gereja enggak, kemana-mana Kok enggak. sholat enggak emangnya? Ya maksudnya kan dalam artian kalau maksudnya saya kan banyak belajar nih. Kok nggak ada satupun yang nggak saya itui apa? Oh. Gerejanya juga mungkin nggak serius gitu. Nggak pernah juga, nggak jarang, udah enggak lah. Oh. Udah enggak. Akhirnya nggak berapa lama itu saya kenal sama beliau, guru saya. Sedikit awalnya dia nggak mengkesahkannya. Tidak, saya mau agama apa saya nggak masalah sih, kan waktu itu ikut-ikutan awalnya, ikut-ikutan. Tapi lama-lama apa ya, ada suatu panggilan hati yang buat saya tertarik. Apa itu? Nggak tahu, kayak nyaman aja. Saya nggak Tapi tahu itu apa. panggilan itu setelah menikah berarti? Atau Sebelum menikah? Sebelum. Oh, oke. Cuman saya belum untuk mau mengakui, karena itu butuh proses lagi saya. Oke. Kita harus yakinkan lah ya, saya nggak mau buat bercanda gitu. Setelah itu belajar sedikit begitu begini. Oh, ikut orang ikut ke pesantren Suralaya waktu itu. Loh, sempat ke pesantren Oh iya, sebagai orang Kristen? iya. Ngapain di situ? Itu nemenin teman saya. Nemenin teman. Iya, jadi nemenin teman yang di situ di Suralaya. Akhirnya ya udah gitu. Awal dari situ. Temennya nyantren gitu? Atau ngapain? Kalau dia ikut pengajiannya waktu dulu tuh. Oh, berarti cuma sekali-sekali aja? Iya, sekali Bukan mondok? Nggak mondok. Nggak. Oke. Ada awal dari situ dulu tuh, dengerin Abah, siapa namanya waktu itu, lupa saya. Suryalaya. Suralaya. Jadi Abah Anom. Abah Anom. Iya. Jadi nemenin temennya yang Muslim ngaji di pesantren Suryalaya tadi, terus ketularan Islam jadinya. Belum. Oh belum juga. Masih belum, itu masih panjang, masih panjang lagi. Masih panjang. Iya, masih panjang lagi. Akhirnya ketemu beliau, tapi ada rasa tertarik udah mulai ada. Oke. Cuman saya nggak mau, dulu nih, ini apa sih nih? Terus? Nggak berapa lama, udah jauh dari itu. Ya jujur aja, dibilang mimpi apa itu saya nggak tahu, kesadaran itu tersendiri. Ya saya ngemimpi Ka'bah itu. Melihat Itu Ka'bah. kapan? Ka'bah itu sebelum saya masuk ketemu ini, setahun sebelumnya. Ketemu sama Lili kapan? 2000 berapa sih? 2017. Tuh kan lupa kan? Iya, 2017, 2016, 2017. Waktu itu saya lupa. Ketemu istri sendiri aja lupa kan? Iya. Nah, itu Terus? eh, Mohon maaf sebentar. Tadi saya lupa memperkenalkan ya, bahwa Lili ini adalah tunanetra ya. Iya. Tunanetra ketika menikah dengan suaminya, kemudian setelah berapa tadi? Kira-kira 6 tahun baru masuk Islamnya bersama-sama. Waktu itu sudah punya anak berarti? Udah. Berapa? Ya udah 3. Udah 3? Oke. Jadi Mas Imam ketemu Lili di mana itu waktu itu? Sekarang. Di gereja? Atau di mana? nggak di gereja, ini mana temen ibu saya. Hah? Di satu sisi saya teman ibunya di gereja, satu sisi saya waktu itu terapi sama dia. Sama Terapi siapa? totok. sama imam. Refleksi. Refleksi. Saya berobat sama imam. Maksudnya Lili teman ibunya Mas Imam? Iya. Kayak Terus? di gereja. Di satu sisi saya Teman gereja? sama Tapi dia nggak ikut ibunya ke gereja?
Jarang ya. Beda deh. Beda. Oh. Saya setelah nikah aja udah sering ke gereja itu dipaksa itu Oke. juga. Terus setelah kenal, Iya. menikah 2018. Iya. Itu masih dalam Kristen keadaan Kristen kita dua-duanya. nikah pun masih Kristen. Iya. Berarti pemberkatannya di gereja. Gereja. Oke. Terus kemudian setelah 6 tahun sudah punya anak 3. Kenapa kok bisa tiba-tiba masih mau waktu itu kok mau memeluk Islam? Ya, yang saya bilang tadi pertama awal sih keingetan terus itu. Keingetan. Yang dalam Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada Isa sama sih. Oh, ada Nabi Isa. Di atas Masih. Ka'bah jadi seperti ini deh. Ingat gak? Ya Allah, Di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah? di atas. Di atas Ka'bah? Iya. Mimpi. Dia dalam mimpi. Terus itu mimpinya sebelum nikah berarti atau sudah nikah? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Cuma dia keingetan terus. Keingetan terus tuh. Keingetan terus. Keingetan terus. Apa sih ya? Jadi pertama memang udah ada mantap di udah rasa apa ya? Udah dari Suralaya itu saya ada terasa ya Allah tertarik gitu kan. Terus lagi keadaan Ka'bah itu dia langsung ada apa sih ya? Kok begini ya? Kok mimpinya begini nih gitu. Oke. Dalam artian gini. Memang saya akuin saya menjadi jati diri saya lah. Pengen yang benar-benar bagaimana. Tapi yang ditunjukin kok malah yang seperti itu kan ya lucu lah ya. Apa gimana? Waktu itu waktunya apa sih ini iblis dari mana? Waktu itu mama begitu. iblis dari mana? Ya kan? Pasti kan iblis kan. Oke. Dulu. Akhirnya keingetan kita kumpul bareng, kita ketemu almarhum siapa yang di Tambun sama Kongaan. Siapa yang bisa dibilang guru dari belajar saya jadi belajar kenal Islam tuh di Oke. almarhum Kongaan. Saya itu jadi ikut pengajiannya, dengerin lama-lama Makin tertarik. Oh, aduh. Saya masih dalam Kristen itu belum itu saya udah belajar sholat dulu. Oke. Saya nggak tahu saya diterima apa enggaknya walau alam waktu itu. Saya nggak mikirin itu. Saya belajar kan niatnya dulu saya ada syahadat di sholat dulu lah gitu. Oh, sebelum syahadat belajar sholat dulu. Biar nggak malu-maluin gitu. Iya, maksudnya biar kita apa sih? Dari itu loh di saat sholat saya menemukan kedamaian yang luar biasa itu aja. Oke, pas lagi sholat. Ya, udah dari situ kok nikmat. Waduh, Jadi Masya Allah. sholat itu yang dibilang disebut kenikmatan, saya ngerasain kenikmatan itu. Masya Allah. Gitu. Nah, ketika Mas Imam menyatakan mau syahadat, ngajak istri. Quran nggak bilang, Enggak, waktu Mas Imam Saya mau syahadat. nggak pernah diajak. nggak pernah diajak. Nah, terus kok bisa bareng waktu itu syahadatnya? Jadi gini, saya memberita, aduh maaf ya, boleh ya. Iya. Memberitakan istri saya mau masuk Islam waktu itu. Bilang ke? Istri. Oke. Istri saya mau masuk Islam. Saya belajar sholat, istri ya itu tapi Quran bilang sama saya jangan dipaksa. Oke. Istri saya. Oke. Biar Allah yang menentukan jalannya. Biar hidayah itu datang kepada istrinya. Iya. Yang penting kita buktikan dengan yang terbaik. Kata Oke. Quran seperti itu. Dari situlah saya ngikutin, saya nggak mau maksa dia, kita belajar sendiri. Tiba-tiba istri ngomong, ih, mau masuk Islam." Bacaan sholat gimana sih ya? awalnya. Bacaan sholat. Masya Allah. Sambil mau tidur baca sholat gimana sih? Masya Dalam hati Allah. saya ngapalin dikit-dikit gitu. Oh, karena tahu kalau suaminya sudah belajar sholat waktu Iya. itu. Iya. Oh, jadi Itu nanya. belum masuk Islam itu belum. Iya. Ketika suaminya belajar sholat, istri nanya bacaan sholat gimana gitu ya. Iya. Terus dikasih tahu. Kasih Setahu Awalnya saya. begini, Saya juga masih belum itu iya, kan. belum ada yang ngajarin. Belum ada yang ngajar, cuma baca-baca, ngikutin aja yang di buku ada Oke. itu dari situ. Terus akhirnya Kita Ya udah kita sepakat. saya belajarnya itu sholat itu lama itu. berapa lama? Hampir setahun Sam ya. Hampir setahun. Setahun. Hampir setahun. Sebelum saya masuk ke Islam. itunya hampir setahun. Oh. Saya lama itu belajar karena Berarti- nggak mau buat mainan soalnya. Berarti puasa juga waktu itu? Ikut. Ramadan? Iya puasanya cuman ya walaupun nggak penuh lah ya. Oh, nggak penuh. Sebulan tuh nggak penuh deh. 30 hari bolongnya berapa hari? Banyak itu. Oh, banyak. Belum belajar. Tapi belajar Bulan Ramadan 30 hari, bolongnya berapa? 28 hari bolongnya. ya bisa begitu ya. Kebanyakan itu. Nggak ada Oke, setengahnya. Ada setengahnya. alhamdulillah. Cuman kayak saya ngerasain nikmat sholat aja pertama itu. Udah Alhamdulillah. yakin, oh ternyata bener apa ya, kalau kita menikmati sholat itu sendiri, ya emang nikmat, bener-bener nikmat itu. Saya akan nikmat, saya
di dunia ini saya ngerasain apa sih yang paling enak di dunia ini? Saya ngerasain damai itu sendiri. Cuman sholat. Pas lagi Waktu sholat aja. Iya, pas lagi Saya sholat. ngerasa nih kayak apa ya? Lepas dari belenggu. Saya waktu itu dalam ada kesusahan, susah. Emosi. Wah emosinya saya masih stabil, nggak ada labil. Dalam keadaan ekonomi saya yang berantakan. Tapi di dalam sholat itu saya kayak yang seperti melepaskan. Jadi kayak dalam sholat itu kayak Masrah. udah pas lah kalau kata sekarang kamu adalah la wala quwata. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Wah itu luar biasa itu. Jadi sebelum syahadat setahun itu udah sholat. Belajar, Belajar atau sholat nih? belajar. Ya belajar sambil praktek. Ya berpraktek. Tapi saya nikmatin itu. Ya kan. sehari berapa kali sholatnya? Ya waktu itu masih bolong. Bolong. Oke. Saya semaunya saya itu kebanyakan di maghrib banyak kan. Oke, karena alasannya masih belajar gitu Iya. ya. Wah, Masya Belum. Allah. Untung dikasih waktu tuh setahun sampai syahadat. ya. Alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah. Ada saudara saya nggak nyampe bersyahadat udah dipanggil duluan. Nah itu. Iya. Alhamdulillah. Itu emang hidayah. Terus waktu Lili nanya ke suami bacaan sholat, akhirnya dikasih tahu. Terus akhirnya gimana? Lili ikut-ikutan sholat? Waktu itu saya baru ngapalin dalam hati, aduh, hafal nggak ya, panjang banget kayaknya gitu. Terus saya baru belajar ruku gimana gerakannya. Pas dia habis sholat susah. baru diajarin, ini ruku gini nih, terus Oke. ini gitu, sujud di antara gitu-gitu. Malah masih hafalin. Jadi sebelum syahadat udah bisa sholat waktu itu? Iya, kita belajar. Dua-duanya udah bisa sholat? Belajar. Iya, sebelum Masya syahadat. Allah. Berapa lama waktu itu sampai akhirnya dari mulai belajar sholat sampai syahadat? Ya itu hampir setahun itu. Hampir setahun. Berdua atau Oh, saya sendiri. Kalau Kalau saya- ini baru. Yang Lili udah berapa Kalau lama? Saya 2 bulan, 3 bulan ya? enggak lebih. Lebih, Kalau lebih? saya dari lebih sih Kurang lebih. setengah tahun lah. Oh, setengah tahun. Tapi kalau saya langsung praktek, kalau dia sholat saya ikutan. Oh, gitu. Awalnya dari praktek-praktek sholat gitu-gitu aja. Iya. Pokoknya lucu deh itu. Belum syahadat. Iya. Ini sholatnya udah berdua-duaan. Wah, sholat berarti waktu itu dia jadi imam. Iya. Sebisa-bisanya ya udah. Kenapa nggak berani ke masjid? Sholat di masjid gitu? Kan masih itu. Belum syahadat. belum berani karena dari sisi keluarga juga. Oke. Karena kan sisi kalau bisa dibilang kan keluarga saya kan dari keluarga pelayan. Pelayan Iya. gereja. Iya. Jadi apa di gereja? Ibu saya Pengurus, kayak pengurus juga. Pengurus. Jadi gembala kul juga. Waduh. Ya seperti Jadi itu. karena Menjaga- atas dasar menjaga. itu. Iya, saya mikir juga kesehatan ibu saya yang kurang baik waktu itu. Oke. Jadi saya menahan tuh untuk eksis di depan gitu. Oke. Tapi sebenarnya nih ini buat pelajaran juga buat yang lain ya. Ketika seseorang dia mau menjadi orang beriman, dia tidak harus syahadat di depan orang. Dia boleh bersyahadat mandiri. Malah baru tahu tuh ya. Iya. Ya, ini pelajaran ya. Mungkin ada yang teman-teman yang mungkin belum Islam, terus mau menyatakan dirinya sebagai orang beriman atau menjadi Muslim, boleh bersyahadat mandiri, tidak harus ada saksi. Nah sekarang kalau di tengah hutan mau jadi orang beriman, memang mau nyari monyet jadi saksi kan enggak kan? Nggak ada ngomong gitu. Betul-betul. Ya itu tapi hanya untuk diri sendiri ya Iya. syahadat mandiri. Tapi karena kita hidup di masyarakat yang ada administrasinya, sebisa mungkin memang diulang syahadatnya di depan saksi. Kenapa? Karena kan ada KTP. Iya. Karena KTP kita kan ada kolom agama. Iya, Itu yang penting. Karena ketika orang diketahui sama orang Islam yang lain, ada apa-apa sama orang ini, orang Islam yang tahu tuh punya kewajiban untuk ngurusin kita. Iya. Itu harusnya. Oke, tapi karena pertimbangan orang tua ya waktu itu ya, Ya pentingnya itu yang jadi nunggu setahun. ya Terus akhirnya kemana itu syahadatnya? Awalnya kita ke Istiqlal. Oh, Sama terus? teman diajakin, ayo di Istiqlal ada tuh. Kita pergi bertiga sama temennya. Iya. Temen saya Almarhum, Neta juga. almarhum. Oke. Ternyata di Istiqlal ada persyaratannya. Kira cuma datang. Kita nggak- bikin ketidaktahuan. surat udah. Iya dong. Nah, katanya bikin ada segala materai, segala foto kan. Oke. Udahlah. Kita ke ini aja terus kasih tahu sama tetangga itu mualaf center di Rawalumbu. Mualaf Center, Yang di Rawalumbu. Bekasi. Mualaf Center apa namanya? nggak ada. Coba bilang mualaf center Rawalumbu. Saya ngeliat di map aja. Heeh. Mualaf Center Rawalumbu. Ya, Iya, saya ngeliat di Bekasi. map. Waktu itu siapa ini yang ketuanya?
Atau Justru saya pergi waktu itu kan Malah nyasar saya aja. udah tahu dan saya udah bawa 2 saksi. Nah kita pergi, ternyata kita nyasar, bukan nggak mualaf Center Nurul Ulum, nggak ketemu. Akhirnya Terus? ke PCNU Bekasi. PCNU? Iya. Berarti Nahdlatul Ulama? Iya, Nahdlatul Ulama. Kayak di kantor cabang gitu? Iya. Iya, di Bekasi. Ini Bekasi? Ya, makanya pas ke situ ternyata kata Ada orang kiai juga. PCNU-nya, oh emang mau ada perlu apa? Saya mau ini Pak, mau masuk mualaf, Islam. Pak, mau masuk Islam. Oh ya udah kesini aja nggak apa-apa. Kebetulan lagi pada kumpul tuh ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, Semua kiai. daerah amil semua pada kumpul. Masya Allah. Masya Allah Lah, itu luar biasa, iya, itu makanya kayak kita, kasih ya, jalan kayaknya. Udah di sini aja nggak apa-apa. Oh ya udah, akhirnya kita Iya. ke PCNU. Terus disadarkan oleh Oke. pejabat Pak Kiai di wakil PCNU. Katib PCNU waktu itu. Jadi ketika disadarkan berdua-duaan? Iya. Masya Allah. Anak-anak pada ikut nggak itu waktu itu? Ikut. Ikut semua? Semua. Masya Ramai Allah. pokoknya, Ikut. Ada saksi juga, bawa saksi? Saksi juga Saksi juga. teman, iya. Teman? Iya. Oke, Alhamdulillah. Nah, waktu datang nyasar ketemu PCNU, itu sebelum pergi itu udah ngasih tahu orang tua belum mau syahadat? Mau masuk Islam? Enggak, Pak. Nggak ngasih tahu. Enggak. Memang begini. Orang mau berpindah agama di Indonesia, khususnya dalam pemahaman kita Islam, ketika ada orang mau menjadi orang beriman, itu tidak perlu izin siapa-siapa. Termasuk orang tua, tidak perlu izin dari orang tua, ya. Yang kita perlukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak izinin, nggak sampai tuh ke PCNU tuh. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Bisa jadi kalau nggak diizinin nyasarnya ke mall gitu. Iya, bisa ke situ. Mualaf centernya nggak ada ternyata. Oh. Enggak ketemu. Nggak ada, emang nggak ada. Mungkin dulunya ada, terus mungkin Ya, udah pindah. udah pindah. Mungkin. Nah, larinya malah ke PCNU ya, mungkin Oh, Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bersyahadat di situ, dapat sertifikat mualaf. Iya, Dok. Dua-duanya. Cuman beda tanggal itu ya, waktu itu ya. Beda 5 hari. Beda 5 hari. Terus setelah itu ada pembinaan nggak dari PCNU-nya? Jujur aja waktu itu enggak ada ya. Nggak ada Soalnya ada Karena kita- omongan sih nanti kapan-kapan kita main ya ke tempat tinggalnya. Terus Tapi sampai saat ini sih nggak ada. belum ada ya. Oke. Dikasih apa? Perangkat sholat atau buku gitu ada nggak? Enggak juga ya. Enggak, dari Enggak PCNU. juga. Kalau dari PCNU enggak. Terus dikasih pesennya gimana? Nanti kalau udah masuk Islam, belajar Islamnya kemana? Kalau mau di sini ada pengajian. Oh, Suruh oke. ikut. Segituan kita kan nggak ada kendaraan jadi aduh Oh, kayaknya, Jauh juga. jauh Jauh, dari tempat jauh. kita tinggal jadi ya udahlah saya putusin nyari yang di dekat-dekat Dekat rumah. tempat tinggal saya Oke. baru belajar gitu. Terus akhirnya Lili belajar di pengajian-pengajian dekat rumah. Iya, Iya. saya belajar kebetulan anak masuk TK dan di depannya itu ada rumah tapis Arido. Oh, oke. Saya belajar taksin di situ. Oke, alhamdulillah. Berarti gimana caranya apa namanya? Tapi ntar dulu. Sebelum ke situ, saya pengen tahu orang tua taunya gimana nih? Udah tahu belum? Itu dibongkar sama anak saya itu, Pak. Jadi anak-anak kita yang gede ini keceplosan. Ngomong ke orang tua. Kalau saya Iya, sholat, jadi- Ke orang tua imam atau ke orang tua Lili? orang dulu kan udah nggak ada. Iya, Oh, orang tua Lili udah nggak Iya, ada. udah nggak ada. Ketika nikah juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, dua-duanya udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Jadi ngasih tahu ke orang tuanya Mas Imam. Istri Chinese ini. Iya. Iya, tadi udah cerita ternyata dulunya Buddha, 2017 masuk Kristen, Iya. berarti dari keluarga Chinese. Iya, awalnya. Papanya saya apa? Ciu, Ciu, mama? kue. Kue. Oke, berarti papanya saya Ciu berarti. Kalau saya setan. Iya. Iya. Jangan panjangin. Pak. Jadi yang di Bandung setan. Oh, ada yang keluarga di Bandung ya? Setan, ya. Oke. Pelecehan. Nah, terus saya balik lagi nih. Ketika ke pengajian, gimana belajarnya? Oh iya, karena saya nggak bisa lihat. Awalnya diajarin ikro, aba gitu. Cuman kan lama-lama kata guru saya, kebetulan waktu itu guru saya Bu Ella, kayaknya ini aja ya Bu, surat-surat pendek. Yang penting buat sholat gitu Bu. Oke. Oh ya udah, akhirnya Bu Ella ngajarin, Bu Tias Bu Ella ngajarin Surat-surat pendek yang buat penting sholat. buat sholat kayak Al-Ikhlas, Oke. urut sampai ke atas terus gitu. Oke. Kok. Terus apa namanya? Tahu huruf apa? Arabnya berarti lewat pendengaran aja. Iya, cuma inget-inget doang. Ingat-ingat aja. Iya. Oke. Sudah pernah coba belajar Quran yang pakai braille? Belum. Belum ya? Saya belum bisa braille.
Oke. Oh, braillenya juga belum tahu Belum berarti. bisa. Iya. Makanya. Loh, mohon maaf kalau Lili ini apa namanya tunanetra itu dari lahir atau Enggak, dari 2011. kenapa kejadian apa? Saya glukoma glukoma. dari kecil emang udah glukoma. Heeh. Belakangan saya nggak pakai tetes mata lagi, jadi lama-lama sarafnya makin hilang. Oh gitu, 2011. Iya, 2011. Waktu usia berapa itu? 26. Usia 26. 26 ya. Ini mohon maaf, yang diperban ini habis apa? Habis operasi. Habis Iya, operasi. jahitannya belum dibuka kok dalamnya. Operasi apa? Cabut bola mata, infeksi. Bola matanya dicabut. Iya. Diganti Infeksi. yang palsu ya. Iya. Kenapa? Karena Infeksi. Karena kotoran sih awalnya. oh waduh. Kan sensitif. Iya, ini Oh, belum oke. cabut jahitan. Ya ada. Di mana operasi di mana? Fatmawati. Di Fatmawati. Ini kapan operasinya? Tanggal 12 Mei. Oh, udah sebulan lebih. Iya, sebulan. Tapi cabutnya bulan ini tanggal 26. Oh, ini belum dicabut Belum. berarti? Tanggal 26 Juni ini. Tanggal 26 Juni ini mau dicabut. Iya. BPJS. Ya, BPJS. Pakai BPJS ya? Iya. Oke, oke. Baik, nah terus berarti Lili tantangannya besar ya ketika belajar sholat atau belajar Qur'annya tantangannya besar. Iya. Yang bisa dilakukan hanya menghafal beberapa surat pendek berarti ya. Iya. Iya. Braille juga belum bisa. Nah kalau Mas Imam belajarnya gimana? Ya, paling masih surat-surat pendek aja. Alibata masih Kalau dia nggak kadang-kadang bisa saya, lihat. kadang saya mau belajar sama anak saya. Terbalik dia malah anak yang ngajarin. Anaknya udah Anaknya kelas 4 sekolah ya. di mana? Di Di TK sekolah Ukhuwah, Islam? BKP. Iya, TK Ukhuwah. Saya ketika kawah. Jadi saya belajar, jadi itu tiap hari Senin sampai Jumat ada pengajian. Senin sampai Kamis. Di mana? Senin sampai Kamis ada Masjid pengajian. Amar Ma'ruf. Apa Mahru. Dari situ dia udah ikro 4, jadi saya belajarnya apa nak? jadi sama anak ya, terbalik jadi ya. belajar sama anak ya. Jadi belajar sama anak saya. Ya daripada nggak apa-apa lah, yang penting Ya nggak apa-apa. Berarti yang punya pahala gede anaknya berarti. berarti luar biasa anak saya. Yang Itu. paling besar ya, anak paling besar berarti ya. Masya Allah. Udah ikro 4 kan dia. Udah keempat. Waduh. Aduh. Terbalik malah belajar. Berarti karena pada waktu masuk Islam memang sudah punya anak 3 ya berarti ya. Iya. Oke. Terus ketika anaknya keceplosan ngomong sama orang tuanya Mas Imam, gimana reaksinya orang tua? Wah. Oh. Ya Dia udah. langsung disidang luar biasa. silanya gitu. Oh, udah sidang. Iya. Sidang Ceplosan sih anak. mamanya pelayan gereja, anaknya masuk Islam. apalagi anak satu-satunya laki lagi ya. Oh, satu-satunya laki. Nomor 1 lagi. Berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Saya Nomor paling- 1. Nomor 1. Adiknya Perempuan semua. dua-duanya. Iya, iya. Oke. Terus waktu itu dipanggil Ya. sama mamanya. Ya, kita disidang. Cuma ditanya aja bener enggak? Terus Saya bilang iya. Sudah iya, udah gitu aja. Ya. Tapi emang apa ya kalau saya mau beri saksi ya, kesaksian nih kita ngomong ya apa ya? kesaksian bahasa gereja nih. Biasanya apa? Bahasa gereja. Kesaksian ya. Iya, iya, iya. Itu masuk apa ya dulu sampai wah, goda aduh apa dibilang apa sih sang? Cobaan apa dibilang apa saya? Luar biasa itu. Cobaan apa maksudnya setelah masuk Islam? Iya. Wah, Nah, saya pengen tahu dulu nih waktu di sidang gimana ceritanya jadinya? Ya di Ya, sidang cuma ditanya, ditanya. bener. sambil nangis-nangis itu. Oh, Drama oke. biasa lah, drama. Bener Papa ya, juga kayak waktu itu, sholat gitu. papanya waktu itu masih ada. Bapak saya Masih ada. Masih ada. Waktu sidang masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi Cuma ada udah piring terbang nggak? Ya, nggak ada. Oh, Cuman nggak ada. Masih, alhamdulillahnya masih nggak ada hal seperti itu. Oke, iya, Cuman iya. agak jarak lah, agak jarak jalan Oh, jarak. Oke. Ya. Terus jarak ya. dicoret nggak dari daftar waris? Alhamdulillah nggak mikir itu juga sih. Oh, gitu juga. Alhamdulillah. Nggak mikir itu juga deh. Alhamdulillah. Tapi mama sempat menangis saya berarti waktu itu. Ya? Pastilah, pastilah. Tapi maksudnya berapa lama akhirnya mamanya akhirnya menerima? Lama ya sang ya. Berapa lama sang ya? Sampai kita makan aja kita dicuekin nggak makan sang ya? Hah? Iya. Sampai nggak makan dicuekin? Iya. Emang biasanya kalau ini dikasih makan? Karena kita nggak bilang juga sebenarnya. Nggak bilang juga. Karena Jadi kita nggak udah mau nyusahin. nggak mau bukan nggak mau nyusahin saya sebenarnya. Ya memang mereka tahu kondisi kita saat dalam keadaan baru kena sakit jantung waktu itu. Kan? Siapanya? Saya. Karena serangan jantung. Kena serangan jantung. Oh. Jadi saya nggak ada yang ngasilin keluarga buat keluarga kan. Oh. Ya akhirnya ya sampai sempat kita nggak makan sayangnya. Ya, Wah, puasa lah, Puasa, belajar puasa, belajar Oh, puasa. belajar puasa. Nah, anak-anak Alhamdulillah belajar puasa tengah hari. oh, belajar puasa. Masih ada. Kita ngalah anak-anak. Oke. Pas menikah, Mas Imam waktu itu kerjanya apa?
waktu di Tambun sih masih cuci AC. Cuci AC. Iya, cuci AC. Sampai Saya masuk cuci Islam. AC, pasang AC. Oh, jadi sampai bersyahadat masih jadi teknisi AC. Masih. Terus sekarang masih. Udah tenaganya semenjak jantung apa ya? Oh, semenjak jantung nggak kuat. Iya, udah. Oke. Bentuk Kapan itu kena jantungnya? Tahun kemarin sebenarnya. Oh, baru tahun kemarin. Cuman Baru bener-bener baru itu baru masuk. baru masuk udah gejalanya udah berapa bulan begitu. kita masuk lah. Berapa bulan? Langsung ujian. Wah ini, Nah. iya. Oh, Mantap enak. udah aset itu. Enak aja ujian dulu ya, gitu ya. Masya Kalau Allah. ujian apa saya nggak tahu itu penuh luar biasa. Ya kembali lagi ya. Kalau saya nggak belajar dari awal-awal begitu, saya udah goyang gitu. Iya. Luar biasa. Iya. Saya soalnya ada agak diomongin ini. Kamu menduakan sih. Aduh. Hah? Mendoakan apa? Menduakan Tuhan. Kata ibu saya. Ya menduakan Mama Tuhan yang sih. ngomong. Bilang Oke. begitu. Agak. Duh, apa iya? Saya pikir gitu. Cuman saya kembali lagi ya. Tapi dari enggak, ini bukan karena saya mendoakan. Oke. Ini mungkin ada saya mau jadi lebih baik lagi. Ya udah gitu aja udah. Ambil Dosa-dosa- positif aja udah ambil dosa-dosa positif. Kita dicuci. Iya. Lagi dosa-dosa kita yang dahulu lagi dibersihin udah saya bilang gitu Masya aja. Allah. Iya. Ingat berarti ya ampun. Wah luar Jadi biasa. setelah kena serangan jantung, udah nggak jadi teknisi AC lagi. Nah, Sekarang kerjanya apa? Ya bikin sabun sekarang lagi bikin florasin. Florasi. Jualan-jualannya kecil-kecilan. Jualan. Jadi istri saya yang belajar, saya ngerjain gitu. Saya yang teori, dia yang praktek. Bang. Oh gitu. Ceritanya, saya tadi kenal dengan Lili ini melalui Mbak Dewi ya. Iya. Mbak Dewi itu di Yayasan Kemanusiaan. Iya, ISQ. Yayasan Kemanusiaan ini ceritanya punya program pelatihan bagi saudara-saudara Islam yang tunanetra. Iya. Terus memberikan pelatihan salah satunya mengajarkan membuat telur asin. Betul. Betul ya? Iya, betul. Nah, Mbak Lili ini termasuk peserta, ya kan? peserta. Terus ceritanya tadi Mbak Dewi cerita, ternyata Lili ini menjadi peserta terbaik katanya. Iya. Iya, alhamdulillah. Betul ya? Alhamdulillah. Cuman saya nggak percaya karena saya belum nyobain telur asinnya. Iya, habis kok. Bawa nggak nih? Nggak bawa nih? Habis. Waduh. Habis dari kemarin kok. Buat Waduh. abis. Bikinnya dikit-dikit soalnya. Dikit-dikit buatnya. Waduh, gimana seadanya. nih toh urusannya? Bikin. Berarti kita nggak percaya, kita belum percaya kalau belum ngerasain ya. Iya. Kalau gitu nanti kita pesan ya. Iya. Kalau gitu nanti kita pesan. Nanti kirimnya Mas Imam tolong kirim pakai apa kurir aja. Oh ya. Ya, yang sehari nyampe. Oh, saya nyampe. Oke. Jangan seminggu nyampe. Iya, keburu. Itu takut pecah aja ya. Jadi belajar bikin telur asin Iya. Iya. di Yayasan Kemanusiaan itu. Terus Mbak Lili yang belajar, Imam yang ngerjain, Iya, Iya. saya yang teori, dia yang praktek kok. bikin di rumah. Iya. Terus sekarang jualan telur asin ini di mana? Karena baru ini kan saya share di grup pengajian saya baru belum muter. Karena share di grup aja udah langsung Habis. Habis, Masya Karena Allah. sedikit. Emang bikinnya sehari berapa? Kemarin Sedikit ya. bikin 20. Cuma 20 biji? Iya. Buat praktek jangan sampai kita lupa. Awalnya gitu doang. Tapi kalau malah banyak yang mesen. Iya. Lah bikin cuma 20, masa kelebatan habis lah. Ya makanya kita bikin 20 apa 30. Terus 20 kemarin habis. Besok ada pesanan lagi orang minta sampai 20. Oke. Jadi gitu. Oke. Jadi katanya- Terus ngomong-ngomong, jadi peserta pelatihan terbaik itu dapat apa? Ya. Nah itu Ya, buat tambahin. alhamdulillahnya ya dapat istilahnya dapat keterampilan, maksudnya pengetahuan tentang telur asin. Ya alhamdulillah dapat. Hadiahnya yang modal juga buat. Dikasih itu. modal. Nah. Alhamdulillah. Itu yang saya tanya. Kalau cuma dapat Intinya. keterampilan ya. Ya itu. Kalau dapat Makanya- keterampilan ya iyalah ikut pelatihan. Tapi kalau jadi peserta terbaik harus dapat apa? Ternyata dikasih modal. Iya. Berapa kalau boleh tahu? Hah? Berapa? Dikasih modalnya berapa? Oh, tadi dikasih 1,5. 1,5 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau 1,5 juta itu kalau buat bikin telur asin itu bisa dapat berapa biji? Kemarin saya bikin yang satu telurnya 2.800. Ya, jadi bikin Ya, berapa dikasih bisa. modal segitu? 100 bisa ya?
Bisa 100 lebih. Kalau bisa 100 bikinnya cuma 20 gimana sih? Waktu kemarin kan belum ada. Kemarin Pak. kan saya belum. pulang dari Belum ada lebihan yang itu cuma Iya. saya nyelip-nyelipin nih, nyelip juga gimana caranya nih gitu. Oke. biar muter. Jadi sekarang sebelum ikut yang pelatihan bikin telur asin itu, sebelumnya Mas Imam bikin apa? Sabun. Sabun apa? Sabun Cuci cuci piring, cuci baju. Emang dulu ini sekolah kimia atau gimana aku bisa bikin sabun? Kalau belajar saya suka belajar, Pak. Belajar. Orangnya suka belajar. Kalian banyak makanya. Kalian banyak tapi nggak ada yang dikerjain. Bikin sabun cuci piring. Ya sabun cuci piring. Bahan-bahannya beli di mana itu? Dulu pas lagi itu saya bikin sendiri ya. Cuman terlalu ribet karena tempat saya kecil, susah. Jadi saya beli biang. Oh, Tinggal diaduk, tinggal Jadi biar lebih mempermudah lah ya. Dulu pertama awal-awalnya itu ya nyambur bahan-bahan. oh gitu. Hebat Karena ya. ada kok di Udah YouTube kayak juga. apoteker aja. Selain jual sabun, tadi jual apa lagi? Saya jual kerupuk. kerupuk. Kalau ini kerupuk ini. Dulunya, oh kerupuk. Kerupuk Sekarang apa? kerupuk ikan Palembang. Kerupuk ikan. Kerupuk ikan Palembang. Iya. Yang kayak itu, yang lebar-lebar gitu. Oh, bukan. Ya. Yang Kalau saya kayak mawar, keriting, kemplang gitu. yang Oh, kalau itu kan kemplang. yang oven biasanya kalau yang Iya, kalau saya yang goreng sih. ini yang goreng. Yang- Yang Oh. apa harga minimalis. Minim. Tapi yang goreng tetap Imam kan? Enggak. Bukan Lili Saya kan? cuma Enggak, terima saya jadi. beli jadi sama temen, dikenalin temen. Oh, beli jadi, jualin jual, aja. iya. Oke, oke. Itu masih dijalanin berarti yang jual Masih. kerupuk. Sekarang tambah lagi telur asin berarti. Iya. Iya, tambah telur asin. Yang belajar dia, yang ngerjain dia prakteknya Iya. gitu. Praktek dari dulu begitu. Oh, Yang teori dia yang praktek. oke. Kerjasama ya, kerjasama suami. Mudah-mudahan bisnisnya nih lancar ya, kerupuknya, telur asinnya ya. Amin. Anak-anaknya berarti yang sekolah udah berapa yang sekolah? Baru Nomi yang gede. Baru yang paling besar. Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. SD, baru mau SD. Baru Oh, mau baru mau Baru masuk mau SD. SD, Baru mau. baru lulus TK. Oh, baru lulus TK. Sekolahnya dekat rumah berarti. Lumayan sih, Pak. Jauh. Lumayan jauh. lumayan kalau Yang jalan nganterin kita siapa? Imam. Jalan, saya kan sekalian jualan sambil kerupuk. jualan. Pergi Jadi nganterin anak sekolah sambil sambil jualan. jalan. Anak Berat. masuk, saya ngaji di seberang sekolahan. Oh, jadi Pulang jualan lagi, muter lagi. Sama anak saya. Sambil jalan. Makanya saya luar biasa punya anak saya nomor 1 itu luar biasa. Masya Sebagai mata ibunya. Masya Allah. Jadi dari rumah, Jalan. Lili bawa kerupuk, dituntun sama anaknya. Iya, sambil nganterin Itu jualan. Iya. Sampai di Sambil sekolah, jalan, iya. anaknya sekolah, Lili ngaji. Iya, di seberang pas Seberang di sekolah. sekolahan. Setelah selesai sekolah, anaknya jemput mamanya. Enggak, saya ke seberang lagi ke Oh, sekolahan. jadi Lilinya yang ke sekolah, jemput anaknya. Muter lagi. Pulangnya ke rumah sambil jualan lagi. Jualan Iya. sambil jalan aja sih. Sambil muter juga Di mana emang di komplek apa gimana? di komplek. Iya, komplek. Oke, ini ngomong-ngomong tinggal di mana? Saya Bekasi. Di apa? Di Bekasi di mana? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Di Rusun. 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 Iya. Rusun dari Rusun apa itu? Depsos, Rusunawa. Rusun Depsos. Iya. Oh, itu memang disediakan oleh Departemen Sosial atau gimana? Iya, Iya, Sewa atau enggak? enggak. enggak. Jadi disediakan gratis Iya, oleh Depsos. iya. Oke, sudah berapa lama di situ? 1 Juli ini 2 tahun. 1 Juli 2 tahun. Iya. Nah, sebelumnya tinggal di mana? Tambun. Di Ngontrak. rumah siapa? Ngontrak. Iya. Oke. Terus waktu habis kontrak itu bisa dapat di Rusunawa itu gimana caranya? Ya karena suami kan sakit segituan dan saya juga waktu itu belum jualan, belum ngapa-ngapain, jadi kita nggak bisa bayar kontrakan. Situ ada orang desa datang, ini aja daftarin ke ini aja ya, ke rusun. Oh, paling enggak, iya paling enggak kontrakan mah nggak bayar, paling enggak ya mikirin buat bayar listrik sama makan gitu. Oke. Oke. Jadi dibantu sama temen dari tempat kontrakan yang dulunya ya. Lurah setempat. Lurah sih. setempat. Oh, Jadi lurah setempat. lurah ini ya alhamdulillah ya kita punya lurah ya waktu baik. itu ya, baik sama kita. Alhamdulillah. Apalagi Pak Camatnya juga luar biasa. Kecamatan juga mau turun. Semua mau turun. Ini lurah yang di Tambun berarti ini. Iya. Iya, Tambun Oke, Selatan. ngasih tahu bahwa ada Rusunawa di Depsos Bekasi Saya Timur. saya disuruh daftar di situ. Suruh Sama- daftar. Oh, sudah Juli ini 2 tahun. Iya, 1 Juli 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi nggak- Tapi berbatas ya nggak di situ ya. Iya, dapat ada batas waktunya nggak? atas waktu. Berapa lama? Sebenarnya sih 2 tahun, cuman kalau emang kita belum mampu buat ngontrak ya bisa Tambah perpanjang setahun. sih. Setahun. Bisa minta Tinggal- perpanjangan iya, setahun. tinggal bilang. Oke. Oke, nah ini sepasang suami istri masuk Islam bersama-sama. Terus sudah ganti buku nikahnya belum?
Kalau buku nikah kita belum kok. Dulu waktu nikah kan Kristen. Iya. Dapatnya kan akte kan? Iya. Akte nikah dari Iya. catatan sipil kan? Betul. Iya. Itu sebenarnya bisa dibawa ke kantor urusan agama. Hah? Ya, nanti diganti dengan buku nikah. Iya Bisa. memang. Cuman tanya-tanya harus ada biayanya, kita belum bisa ke situ kok. Udah Berapa? nanya-nanya. Minta berapa biayanya? Terakhir sih 1,5 tahun yang kita pas berapa bulan kita masuk Islam. 1,5 Belum, juta. Iya, baru nanya-nanya sama pegawai yang di situ. Pegawai. Harusnya Makanya kata sih saya enggak. nanti aja lah. Paling nggak kita udah ini dulu sih. Iya, gitu sih. Oke. Harusnya sih nggak sampai segitu harusnya. Harusnya. Ya. Iya. Nanti dicoba lagi. Ya. Nanti kalau sebisa mungkin nanti saya bantu. Ya. Mudah-mudahan. Jangan lama-lama. Ya. Ya. Buku nikahnya itu penting. KTP udah ganti Islam belum? Udah, alhamdulillah. Dua-duanya. Iya. Kita Kakak langsung- sudah, kakak, udah. KTP udah. Alhamdulillah. Tinggal buku nikah yang saya mikir masih emang buku nikah sama apa ya? Udah ya, buku nikah aja ya. Yang lain udah. Udah semua akte anak. Ngurusnya waktu itu ke KUA mana Bekasi? Tambun. Karena Oh, KTP Tambun. kita masih Tambun. Oh, KTP Tambun. Iya, Ah, kita bukan belum pindah. Bekasi, iya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini nanti cari waktu kalau pas lagi nggak bikin kerupuk atau nggak bikin telur asin boleh datang ke KUA lagi. Ya, minta diganti dengan buku nikah. Iya. Langsung betul ya. Iya. Alhamdulillah berarti tiap hari ngaji nih Lili ya Wah, berarti. luar Saya biasa full. istri saya. Senin sampai Minggu kok. Setiap hari. Iya. Yang bolong-bolong malah yang ini. Kalau suami paling Saya jaga seminggu rumah, jaga sekali. anak. Emang karena jaga anak. Terus minggu Pengajian. sekali saya. Oke. Berarti sekarang ngomong-ngomong Lili udah hafal berapa surat? Tadi sih sampai Al-Humazah, cuman ya ada kadang lupa dikit-dikit. Sudah berapa surat kira-kira hafal? Lebih dari 10 sih. Alhamdulillah. Saya kalah, Pak. Saya kalah. Jadi ini masih Ikro 2 tadi, Ikro 4 sama Ikro anak. 1 aja belum selesai. Oh, belajar sama anak. Alhamdulillah. Nggak kepengen belajar yang braille, Lili. Kepengen sih kok, cuman kemarin pas ada wartawan kan, istilahnya saya pura-pura megang braille, apaan titik-titik ini, aduh. Belum pernah belajar. Belum, kayak aduh udah Waduh. pusing di titik-titik. Kan Mbak Dewi kan malah yang bikin Quran braille. Huh? Oh, Allah, nggak tahu. Iya, malah nggak tahu. Malah nggak tahu. Loh, tadi dia cerita sama saya di sini. Nanti harusnya sih sampai ke situ ya, Iya, harusnya. insya Allah. Iya. Ya, masih panjang berarti ini ya. Panjang. Perjuangannya berarti ini. Aduh. Panjang kok. Tapi ngomong-ngomong orang tua masih aman kan? Orang tua Mas Imam sekarang aman. Sekarang Sih, udah aman sekarang. Udah aman. Udah aman, udah mulai menerima mungkin ya. Sudah. Walaupun disindir-sindir terus ya wajar lah itu Oh, saya disindir. bilang. Ya kembali lagi itu biasa lah. Disindir apa? Iya begitu. Ya mungkin untuk kebaikan aja. Mengkhianati. Kebaikan, udah. Enggak pernah disindir mengkhianati Yesus enggak? Itu mah awal-awal kok. Awal-awal. Sampai sekarang juga masih kayaknya. Awal-awal. Oh, sekarang masih. Ya. Oke, nggak apa-apa. Biar Udah. bagaimanapun, mama tetap orang tua kandungnya Mas Iman. Juga tetap mertuanya atau mamanya Lili. Iya. Tetap suami istri harus tetap menghormati orang tua. Ya. Walaupun beda keyakinan, ya. Orang tuanya nyuruh ngasih perintah ke Mas Imam untuk melakukan sesuatu. Selama perintahnya bukan untuk maksiat, ya, maksiat itu maksudnya bisa termasuk Ya. menyembah Yesus lagi. Imam nggak boleh menolak. Ya, bahkan menjawab dengan aja nggak boleh. Ya, betul. Mama nggak boleh. Ya, itu diingat ya. Ya. Walaupun beda keyakinan, tetap tunjukin ke mamanya bahwa Imam setelah masuk Islam dan Lili lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Iya. Itu yang penting. Iya. Biar orang tua melihat. Berarti mamanya masih jadi pelayan gereja Masih sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, papanya juga. Masih. Iya. Oh, oke. Keluarga saya mah keluarga Keluarga pelayan. Ya. Widih, masya Allah. Nanti, makanya belajar harusnya nih, Imam nih. Tapi udahlah, apa namanya, ngurusin keluarganya aja udah repot ya mungkin ya. anak-anak itu kan anak saya aktif semua itu. Aktif ya, Iya. ya. Ya, kita doakan yang terbaik lah. Amin ya Ya. Allah. Amin. Yang penting, selama orang tuanya Mas Imam masih hidup, Ya. tugasnya Mas Imam apa? Doain. Ya saya Pasti. Doain. Ya, doain supaya orang tuanya Mas Imam
dapat hidayah. Itu penting. Amin. Ketika masih hidup. Amin. Iya. Semua. Nanti kalau sudah nggak ada, nggak boleh doain. Oh gitu. Nggak boleh. Ya saya sempat mau bertanya itu masalah itu juga. Jangan. Jadi kalau itu Saya berdoain sharing gimana ya? Saya sharing. Kalau orang tua kita yang beda keyakinan masih hidup, doain kalau bisa sehari sebanyak mungkin doain. Kita cuma minta kepada Allah supaya Allah mengizinkan orang tua kita dapat hidayah. Tapi kalau orang tua kita sudah nggak ada, dalam keadaan bukan Islam, kita sebagai anaknya malah nggak boleh doain. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Ya baru ini alhamdulillah ini ilmu karena saya juga pengen bertanya begitu tuh. Belum pernah nanya lagi. Ya. Ya itu yang penting kita tetap sekarang pokoknya masih hidup doain terus. Doain terus. Dan kita berbuat baik terus gitu. Ya, penting. Pasti. Bukti yang terbaik aja. Jangan sampai orang tua berpikir masuk Islam malah jadi lebih jelek daripada sebelumnya. Jangan. Kita udah buktiin sang ya, alhamdulillah sang ya. Ya, terus harus buktiin terus. Iya. Kita udah mulai membaik kan, udah mulai Masih membaik. panjang. Jangan Masih sampai panjang ini. bosan. Jalanan, iya, Pak. Jangan sampai bosan. Iya. Pasti, Pak. Ya berbuat. Karena gini, walaupun orang tua kita beda keyakinan, tapi kita berbuat kebaikan pada orang tua kita, itu tetap jadi pahala kita. Jadi kalau orang masih punya orang tua, sebenarnya Mas Imam dan Lili masih punya ladang pahala. Iya. Masih punya ladang pahala dengan merawat orang tua, menyayangi orang tua, itu tetap jadi pahala walaupun orang tua kita beda keyakinan. Iya. Ya, bahkan doain terus. Oke? Iya, Pak. Makanya kalau bikin telur asin bagi-bagi dong. Ke Iya, orang tuanya. Oh iya. Oh, Baru- udah. dong. Kalau ini Udah, udah. Oh, udah. Kirain belum. Udah ngerasain kita enak ya. Oh, enak. Waduh. Tinggal kita yang belum ya, Toh, ya? Jual berapa satunya? 5.000, Pak. 5.000. Tuh, pesan 20 katanya. Dikit amat tuh 20 toh. Di sini berapa orang? Pesan 100. Alhamdulillah. Ya, Amin, pesan ya Allah. 100 nanti kirim pakai kurir ya. Oh iya, alhamdulillah, Pak. Berapa lama itu kalau bikin telur asin? 2 minggu. Lama juga ya? Lama. Iya, lama. Kalau telurnya sampai 100 lebih dari 2 minggu saya. Nggak bisa sekaligus. Karena tempatnya Tergantung. tempat kita. Tempatnya yang kurang. Kita Kan harus terbatas. Oh, oke. Iya, karena kan kita harus alat-alat itu kan yang dikasih kemarin dari pelatihan. Masih sisa itu pakai alatnya, kita belum beli alat yang baru lagi. Satu alat itu bisa untuk berapa telur? Sebenarnya nggak banyak ya alatnya. 50 bisa. 50. 50? Setengah deh. Iya, Iya, 50. setengah-setengah. Oke. Ya udah langsung bikin 50 dah. Tapi jangan dijual ke tempat lain dulu. Saya udah pesen nih sekarang. Nih. Jangan kita pesen 50 ntar yang 20 jual ke orang lain dulu nih. Iya. Pengen ngerasain nih. Ini saya sama Gito nih doyan telur asin soalnya. Asin nggak asin. Orang Brebes, soalnya dia orang Brebes. Orang Brebes. Kalau telur ini telurnya nggak asin ini. Nggak Ini terlalu mana? asin. Oh yang ini bikin? Iya, Oh, kita buat oke. emang buatnya emang nggak asin, nggak terlalu asin. Oh, emang bisa diatur ya? Dari Kita tinggal garamnya. kasih garamnya aja. Garamnya bisa Iya, diatur. banyak Oh. minyak, Pak, sedang. Tapi yang penting mah masirnya ya. Ya masirnya Iya, itu betul. masir. Iya, yang dicari itu masirnya. Masirnya. Iya. Oke lah, kita tunggulah pokoknya telur asinnya ya. Siap. Buat pemirsa yang mau pesen juga boleh ya. Nanti saya izin nomor yang mana bisa dihubungin buat pesan telur asin. Oh, telur saya ke nomor saya. Nomor Imam ya. Iya. Nanti ditampilin ya. Ya. Iya. Berarti harus segera mikir buat beli alat yang lebih dari 50. Iya, itu. Ya, lebih gede. Yang lebih gede. Mahal nggak tuh beli alat begitu? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Bisa diatur lah ya. Nek. Jadi atur lah. Ya, gimana cara ngaturnya harus bisa. Udah ada pesanan banyak harus kita siap. Iya dong, iya dong, ya. Iya. Nanti insya Allah kita WhatsAppan nanti. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan kali buat yang nonton podcast ini, buat yang saudara kita yang Islam maupun buat saudara kita yang belum Muslim. Sampaikan apa? Suami. Kalau ngomongnya carilah sesuatu yang masuk akal bagaimana ya ngomongnya ya. Apa? Apa masuk akal? Islam itu masuk akal. Oh, Islam itu masuk akal. Udah itu aja. Bagi yang Keren ya, keren. coba kita belajar itu. Masih ada. Asik, asik. Masuk akal. Sesuatu yang ya. berbeda. Nanti kalau ngomongin apa itu masuk akal dan bagaimana masuk akalnya, wah itu panjang, Panjang lagi, nanti. ya. Islam itu masuk akal itu aja. Oke, alhamdulillah. Kalau dari Lili sama, Ya Islam Atau ada saya lagi? ngerasa ya sesuatu yang berbeda aja. berbeda aja. Iya. Berbedanya nggak nyembah manusia gitu. Ya saya ngerasa ya mungkin ini jalan saya. Oke. Gitu. Nah sekarang Nikmat tuh. ini mohon maaf sebelumnya karena Lili ini kan seorang yang tunanetra,
Iya. Ada kalangan manusia yang mereka mau percaya kalau Tuhannya bisa dilihat, Iya. ya kan? Betul. Iya. Kalau buat orang tunanetra seperti Lili nggak bisa ngelihat gimana? Ya, saya bisa ngerasain ya dalam hati kok. Iya, maksudnya kalau ada kepercayaan di mana Tuhan itu dibilang ada kalau bisa dilihat, kan nggak adil buat orang yang nggak bisa melihat. Betul. Iya. Maksudnya gitu. Iya, iya. Ya, Iya, iya. paham ya maksudnya? Paham. Betul. Iya. Berarti saya nggak bisa. Masuk akal banget itu. Iya. Masuk akal. Iya, berarti kalau bilang Tuhan itu pasti ada kalau bisa dilihat, kan nggak Pasti adil ada yang buat lihat. yang tunanetra. Iya. Itu maksudnya. Betul. Iya, iya, betul. betul kok. Nanti ada lagi, Tuhan itu bisa jadi manusia, terus kalau Tuhan itu mengambil ras tertentu, misalnya orang Yahudi, Tuhan jadi orang Yahudi, kita, Lili dan saya yang orang Cina kan juga pengen ya Tuhan, pengen punya Tuhan sipit Cina, ya. ya. Betul nggak? Iya, Betul. betul. Nanti orang di Afrika yang kulit hitam juga pengen punya Tuhan kulit hitam gitu. Iya. Betul. Nah, Iya, jadi betul, Kak. Allah maha adil. Adil bener adil tuh. Allah nggak mungkin jadi ciptaan. Itu maksudnya. Itu masuk akal semua itu. Itu masuk akal ya? Masuk akal, Baru iya. dua tuh ya. Luar biasa itu. Masih banyak gitu ya. Ya, masih banyak gitu. Sambil Alhamdulillah. pernah dengar juga dari Dodi waktu itu tentang Islam itu pernah dengar saya itu. Oh gitu. Saya pernah lihat kan di podcastnya. Oh pernah nonton? Nontonnya. Udah subscribe belum? Nah itu kalau subscribe jarang jarang main saya waktu itu ngeliatnya di mana ya? Ini? Baru Wah nggak tadi subscribe dibilang nih. Bu Dewi, ini Kak Doni, pernah melihat. Makanya dong, like, share, subscribe tuh. Siap. Iya dong. Ya. Siap. Kok jadi promosi? Alhamdulillah, yang penting ketika kita tadi ngobrol, mendengar perjalanan keimanan dari Imam dan Lili, ini sesuatu yang luar biasa buat kita ya. Buat kita yang sehat, buat kita yang sudah Islam, dari keluarga Islam, ini sebuah cerita yang berharga. Karena cerita yang begini, ini otomatis bisa menambah dan menguatkan iman dan akidah kita. Ya, jadi terima kasih banyak Lili sama Imam nih sudah berbagi cerita di sini ya. Kapan-kapan kalau bisa ajak mamanya sama papanya ke sini. Gitu. Nanti saya bukan babel-babel tua loh. Berarti ke saya. Berani nggak? Nggak berani kata dia. Nggak berani. Jangan kalau nggak berani, jangan. Biar Allah yang benar-benar berhidayah tuh Yang- bagaimana nikmatnya udah. Yang penting doain aja orang tuanya, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Mas Imam dan Lili istiqomah dan juga tetap menjalankan Islamnya dengan baik, ya. Apapun kondisinya, walaupun sekarang ditampung oleh Departemen Sosial di Bekasi Timur, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun iman, ya. Amin. Ya, itu aja. Kita sama-sama berdoa buat kita semuanya, termasuk buat Imam dan Lili, supaya kita semuanya dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Itu yang paling penting, ya. Dan yang paling penting juga supaya kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Amin. Ya, amin ya. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri, ya. Mudah-mudahan obrolan tadi kita bermanfaat buat para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Ini bahasa Hokkien bisa? Enggak. Dikit-dikit. Oh. Tadi gua mau ngomong sacap-sacap sape-sape, harusnya tahu ya. Saja. Orang Cina soalnya. Ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Lili ya. Terima kasih Mas Imam ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.